Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita yang besar kalau pagi ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi. Baik, sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya sharing firman Tuhan sama saudara, saya akan mengajak saudara jemaat Tuhan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Inilah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia yang pelihara kita, Dia yang jagai kehidupan kita dari hari lepas hari sampai pada hari ini. Saya ajak saudara naikkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami buka hati kami berikan tanah hati kami yang terbaik.
Mari genapi rencana-Mu atas setiap kami hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Mari Tuhan kuatkan kami dengan firman-Mu, ubahkan hidup kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan belajar satu tema firman Tuhan. Saya akan sampaikan tentang yang namanya jangan takut saudara ya. Ini satu tema firman Tuhan, saya pikir tidak asing buat setiap kita. Mari ayat pendahuluan kita sama-sama buka ayatnya dalam Lukas pasal 22. Kita baca pada ayat yang ke-44. Lukas pasal 22 ayat yang ke-44 saudara. Ya, baik, kita akan sama-sama membaca ayat ini, sama-sama baca dengan keras, keluarkan suara saudara, biar lewat firman Allah ini setiap kita boleh dikuatkan saudara ya. Lukas 22 ayat yang ke-44. 1, 2, dan 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Puji Tuhan. Saudara, kita hari-hari ini hidup di zaman, di masa yang boleh dikatakan banyak orang mengalami yang namanya takut. Ketika kita mendengar berita, ketika kita melihat berita itu mungkin di televisi, melihat berita mungkin di media sosial yang lain, bisa saja kita menjadi takut. Dan kalau kita bicara ketakutan, itu sesuatu yang manusiawi. Kalau kita bicara takut, itu sesuatu yang normal, saudara ya. Yang tidak boleh adalah kalau sampai ketakutan itu menguasai kita. Yang jangan dan tidak boleh adalah kalau yang namanya takut itu mengintimidasi kehidupan kita. Tetapi dengarkan baik, ketika kita bicara takut, takut itu kan perasaan, saudara ya. Manusia punya perasaan, makanya manusia bisa takut, saudara. Karena takut itu sebuah perasaan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara ya, tentang yang namanya takut, ya. Tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita baca, takut. Elia misalnya karena ketakutan yang dihadapinya, sampai dia minta mati. Padahal Anda tahu siapa Elia? Seorang nabi perjanjian lama yang luar biasa. Dengan doanya dia bisa kunci langit, buka langit, hujan turun. Bahkan dengan doanya api dari sorga itu turun membakar korban persembahannya. Elia, seorang pendoa yang sangat hebat, seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dia pun pernah merasakan yang namanya takut. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, pernahkah Anda merasakan perasaan takut? Atau saya bertanya begini, atau Anda hari ini sedang takut, saudara ya? Mari dengarkan firman Allah. Ini merupakan kabar baik buat setiap kita. Firman itu selalu kabar baik, bukan berita yang menakut-nakuti. Makanya dalam masa-masa kesukaran, banyak orang paranoid, banyak orang takut. Selalu firman Tuhan itu datangnya memberi kabar baik. Kalau bukan kabar baik, bukan Injil, saudara ya. Injil itu kabar baik. Ada banyak orang datang bawa berita yang menakut-nakuti, saudara ya. Tapi hari ini beritanya berita kabar baik buat setiap kita. Terutama Anda yang hari ini sedang menghadapi namanya rasa takut. Sebab kalau kita baca Alkitab, bahkan Yesus pun juru selamat kita, Tuhan kita, ketika 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, dia pun pernah mengalami rasa takut. Ayatnya barusan kita baca, nanti saya terangkan. Murid-murid bagaimana? Apalagi murid-murid, berapa kali bahkan pernah sering merasakan takut. Murid-murid kayak kita. Bahkan setiap tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca dalam Alkitab, mereka semua juga yang kita baca, mereka mengalami ketakutan. Saya kasih contoh tadi Elia, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari-hari ini kalau kita baca yang namanya media sosial, ya mungkin lewat WhatsApp, tulisan-tulisan yang ada, atau video-video yang kita terima, atau apa saudara ya, atau lewat berita televisi yang kita lihat, atau lewat video berita yang kita dengar dan segala macam. Seringkali apa yang kita lakukan saudara ya? Saya ulang sekali lagi, ketika kita menerima berita lewat video, lewat media sosial, lewat Facebook, itu berita,
lewat video kita terima lewat WhatsApp di gadget kita. Seringkali apa yang Anda lakukan, biasanya setahu saya kita mulai forward kepada yang lain. Kita bagikan berita itu kepada teman-teman kita yang lain. Kita bagikan berita yang kita terima, kita bagi sama orang yang lain. Tujuannya begini kira-kira, biar yang takut bukan cuma aku. Yang kita sebarkan ketakutan, biar kita takut rame-rame. Sorry ya saudara ya, sorry. Maaf nih saudara ya. Harusnya jangan begitu. Harusnya baliklah. Ya, harusnya kalau Anda mau beritakan, bukan beritakan ketakutan. Yang diberitakan, yang di-forward bukan berita-berita yang membuat Anda takut, lalu Anda pengen biar orang lain juga takut rame-rame kayak saya. No, mestinya dibalik. Hari-hari ini yang harusnya Anda forward, hari-hari ini yang harusnya Anda bagikan adalah berita yang membangkitkan kekuatan. Kenapa Anda nggak bagikan berita firman Allah? Ada tulisan-tulisan ayat firman. Bagikan sama teman-temanmu. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang takut, saudara. Hari-hari ini banyak orang paranoid. Baru flu saja, udah takut dia. Jangan-jangan corona. Baru radang tenggorokan, batuk-batuk. Orang sudah takut loh. Takut. Saya punya teman, saudara ya. Dia batuk, dia badannya sakit. Dia berkata apa? Saya pikir saya kena corona. Tes darah, ternyata bukan. Cikungunya, saudara ya. Hamba Tuhan. Dan itu manusiawi. Siapapun kita nggak lihat hamba Tuhan, kita manusia. Sebab takut itu perasaan. Dan manusia punya perasaan yang tidak boleh. Rasa takut itu pasti ada. Saya pun punya rasa takut, pendeta gembalamu. Tapi dengar baik, yang tidak boleh adalah ketakutan itu menguasai, mengintimidasi kita. Makanya hari-hari ini di tengah-tengah banyak teman-teman kita, di tengah-tengah banyak orang manusia mengalami ketakutan, jangan saudara forward berita-berita menakutkan, tentang penyakit menakutkan, efek-efek menakutkan, dampak menakutkan. Kenapa nggak dibalik? Beritakan kabar baik, forwardkan berita baik firman Allah. Alangkah baiknya kalau sharing firman yang saya bagikan tiap pagi sama saudara dalam bentuk format WA, bagi sama teman-temanmu. Supaya bukan cuma kamu diberkati firman, temanmu juga diberkati firman. Saudara yang mendengar firman yang saya bagi tiap hari itu bukan cuma jemaat loh ya. Ada banyak orang yang jauh minta dikirim. Bahkan ada teman-teman saya dari Muslim pun minta dikirim. Kalau saya telat kirim, kadang-kadang di WA, saya kok nggak dapat khotbah pagi ini. Bahkan ada orang yang jauh pun berkata hal yang sama, saudara ya. Artinya mereka diberkati dan mereka mau punya tanggung jawab begini. Aku mau sharingkan firman yang dari Pak Pendeta terima. Aku bagi sama yang lain. Harusnya begitu dong yang Anda buat. Bukan forward berita yang nggak karuan, yang bikin kita jadi takut rame-rame, saudara ya. Mari yang kita mau belajar pagi ini, ketika rasa takut itu datang dalam hidup kita, intinya begini, apa yang harus kita lakukan? Mari yang pertama saya bagikan cuma dua hal dengan waktu yang ada. Ketika kita merasa takut, sebab takut itu sebuah perasaan, apa yang kita lakukan, tindakan kita itu loh apa? Karena orang bisa takut loh, takut itu manusiawi loh. Tapi ketika takut menguasai kita, langkah kita apa, tindakan kita apa? Mari saya ajak saudara yang pertama, belajar dari Yesus. Apa tindakan Yesus? Saya baca ulang sekali lagi nih ayat saudara ya, supaya saudara bisa temukan makna firman, berkat firman pagi ini. Dikatakan begini, dalam Lukas 22 ayat yang ke-44 dikatakan begini. Saudara perhatikan firman Allah. Ia sangat ketakutan, maksudnya Yesus ketakutan. Karena menghadapi Getsemani, dia tahu sebentar dia akan ditangkap dan besok akan disiksa. Bahkan malam itu sudah disiksa hancur punggungnya. Dan besok akan disalibkan. Dipaku kedua tangannya. Kepalanya dikasih mahkota duri, lambungnya ditusuk, kakinya dipaku, dan macam-macam penderita dihadapi. Dia tahu itu karena dia Allah menjadi manusia, tapi dia juga Allah 100%. Sehingga dia tahu apa yang terjadi di depannya. Makanya dia ngeri hadapi salib. Malam itu, malam yang penuh ketakutan. Yesus bergumul dalam ketakutan, dikatakan ia sangat ketakutan. Dan perhatikan apa tindakan Yesus yang dilakukan ketika ketakutan. Dan perhatikan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus ketakutan, Anda tahu apa yang dilakukannya oleh Yesus? Dia bersungguh-sungguh berdoa. Bolehkah Anda bilang di rumah saudara masing-masing dengan saya, bersungguh-sungguh berdoa? Bersungguh-sungguh berdoa itu penting.
Hari-hari ini di tengah-tengah kita menghadapi masa-masa yang menggoncangkan dunia, menggoncangkan setiap orang di dunia ini, dengar baik, ya, yang kita lakukan hari-hari ini adalah perkuat doa saudara. Ya, perbanyak doa saudara. Dan ketika Anda merasa takut, saudara, siapapun orang pernah takut. Ketika ketakutan itu datang, dengar baik, yang Anda mesti kerjakan tindakannya adalah bersungguh-sungguh berdoa. Suami-suami, ajak istrimu berdoa. Ya, kalau suami berdoa, otomatis istri berdoa. Kalau suami berdoa, papa berdoa, nanti anak-anak pun ikut berdoa. Ya, berdoa di tengah-tengah menghadapi tantangan kesukaran ini. Sungguh-sungguhlah saudara berdoa kepada Tuhan. Ada mungkin berkata gini, mana bisa pendeta, saya kan pemimpin perusahaan. Nggak apa-apa, gue punya bawahan, punya pegawai, ajak dia berdoa. Ya, ajak dia berdoa, katakan iman kita memang beda, keyakinan kita beda. Tapi mari kita sama-sama berdoa, iman saya Kristen kepada Tuhan Yesus. Tetapi menghadapi masa sukar goncangan atas seluruh dunia, atas Indonesia, yang hanya bisa tolong kita, hanya Tuhan yang berkuasa. Aja berdoa, saudara ya. Masa sukar, masa sulit ini kekuatan kita ada pada doa. Anda lihat Yesus ketika dalam ketakutan menghadapi kematian di kayu salib. Apa yang dibuat Tuhan Yesus? Yesus dikatakan Alkitab, dia bersungguh-sungguh berdoa. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena lewat doa itulah maka kuasa Tuhan itu akan turun menolong setiap kita. Kalau Anda tanya begini, untuk apa berdoa? Buat apa berdoa? Ketika kita takut, yang pertama tindakannya adalah bersungguh-sungguhlah berdoa. Anda mungkin bertanya, pendeta, buat apa berdoa? Untuk apa berdoa? Dengarkan saya. Saudara, manusia itu terdiri dari tubuh, dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, takutan itu yang takut mana sih? Yang takut itu tubuh. Yang pertama, karena ketakutan itu masuknya dari tubuh, saudara. Takut itu dari apa yang kita lihat kan? Kita lihat sesuatu menakutkan, jadi takutlah kita. Setuju? Dari yang kita dengar, berita-berita menakutkan, itu jadi pintu masuk ketakutan. Yang pertama itu dari tubuh kita yang takut, dari telinga kita, pintu masuknya dari mata kita, saudara ya. Lalu pikiran kita jadi takut, jadi kacau balau. Tubuh, jiwa. Dalam jiwa itu ada 3 unsur juga. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kita buat, itu ada pada kehendak. Ketika kita melihat yang menakutkan, ketika kita mendengar berita yang menakutkan, yang terjadi bagaimana? Jiwa kita terganggu, pikiran kita terganggu. Kalau pikiran sudah mulai khawatir, cemas, perasaan jadi takut, jiwa jadi takut. Perasaan, takut itu perasaan. Sudah ya. Nanti kalau sudah mulai perasaan takut, maka kehendak kita, tindakan keputusan yang kita buat, biasanya di luar firman, udah gak normal lagi. Lihat Petrus, karena ketakutannya, dia menyangkal Yesus gurunya. Petrus tuh karena takut loh dia, sampai sumpah-sumpah dia gak kenal Tuhan. Tindakannya di luar firman, gak normal lagi, karena takut, saudara. Dan kalau jiwa sudah takut, tubuh sudah takut, pintu lewat mata, lewat telinga, lalu kedua apa? Jiwa jadi takut, pikirannya, perasaannya takut. Kalau ini sudah takut, itu akan membuat roh jadi lemah. Roh kita jadi lemah, saudara. Padahal roh itulah tempat Tuhan bekerja. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Tapi kalau roh kita udah terganggu, bagaimana Tuhan bekerja, saudara? Rohnya jadi lemah. Makanya kalau ada tanya, pendeta buat apa berdoa? Untuk apa berdoa? Berdoa itu menguatkan roh kita, saudara. Ketika Anda berdoa, roh kita jadi kuat. Makanya kenapa Yesus nggak kalah dalam ketakutannya tadi. Akhirnya dia hadapi salib dengan sukacita untuk setiap kita. Supaya terima pengampunan. Kenapa? Karena sungguh-sungguh berdoa. Makanya dia rela mati di kayu salib. Ketakutan itu hilang pada waktu kita sungguh-sungguh berdoa. Jadi yang pertama, singkat saja, bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Tindakan yang pertama, bersungguh-sungguhlah berdoa. Saudara, saya dorong saudara jemaat Tuhan, saya serukan kepada saudara, hadapi masa sukar ini, sungguh-sungguh berdoa. Ajak berdoa keluargamu. Maka saya percaya ketakutan itu lenyap. Jika engkau sedang takut hari ini, bertindak malam ini juga. Bahkan pagi ini juga. Engkau berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja
menolong setiap kita. Yang kedua, saudara ya, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ketakutan adalah seperti Yosafat dalam 2 Raja-Raja, mungkin dengan cepat ya, pasal yang 2 Tawari, pasal yang ke-20, saudara ya, ayatnya yang ke-18 ya, dan 19, dengan cepat saya baca. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, karena takut tadi. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kalau kita baca dalam ayat ini yang dikerjakan Yosafat dalam ketakutannya, dia sujud menyembah dan memuji Tuhan. Kita tahu cerita ini ya, Yosafat takut karena dengar berita ada bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Meuni mau hancurkan dia. Dia takut, tapi dia ambil keputusan mencari Tuhan. Makanya kalau lagi takut hari ini, cari Tuhan. Datanglah sama Tuhan. Sebab ketika engkau datang sama Tuhan, saudara akan terima kekuatan daripada Tuhan. Yosafat ketika dia takut, dia datang sama Tuhan. Apa yang dia buat datang kepada Tuhan? Dia sujud, menyembah, memuji Tuhan. Dan Tuhan kita itu hidup. Ketika Yosafat memuji, menyembah Tuhan, Tuhan berfirman. Karena Tuhan hidup, dia berbicara. Tuhan ngomong sama Yosafat, dikasih strategi perang, dikasih petunjuk bagaimana cara mengalahkan 3 bangsa ini. Disuruh memuji, disuruh menyembah. Turun ayat ke bawah kalau Anda baca di rumah nanti. Memuji, menyembah. Saudara, memuji itu apa sih? Kita tahu yang memuji itu ya, kalau Anda lihat gedung yang bagus, Anda berkata apa? Arsitek ini hebat. Siapa arsiteknya? Apakah Tuhan kita hebat? Puji dia, Tuhan kau dahsyat, engkau luar biasa. Tuhan dalam ketakutanku aku percaya engkau sanggup melindungi, menjaga aku. Engkau satu-satunya juru selamat Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Puji dia. Waktu dia dipuji, Tuhan senang. Ya, ketika Tuhan senang, kita juga senang, kita juga gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya lihat orang-orang di televisi, di film-film, stres, depresi, kemana mereka? Ke bar, ke karaoke, nyanyi. Nyanyi untuk siapa? Nggak jelas. Kita nyanyi memuji Tuhan untuk Tuhan. Dia senang, kita pun senang bergembira. Bahkan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan kuasanya. Ada satu ayat, saudara ya, Mazmur 22:4 dikatakan bahwa Tuhan itu bertakhta. Tuhan itu hadir. Alkitab terjemahannya katakan dia itu diam dalam puji-pujian umatnya. Dia diam, dia tinggal, dwell, tinggal dalam kita. Saudara mau Tuhan tinggal dalam saudara? Caranya cuma satu, lewat ini, lewat pujian, penyembahan. Maka hari ini yang pertama, sungguh-sungguh berdoa, hadapi ketakutan. Kedua apa? Memuji, menyembah Tuhan. Sebab ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, percayalah begini, Tuhan tinggal dalam saudara. Kita tahu Tuhan kita bukan cuma juru selamat. Dia sumber sukacita, dia sumber damai sejahtera, dia sumber dari segala sumber. Dia akan menolong, dia memberkati, dan dia akan menjaga kehidupan saudara. Tetap sehat, tetap sukacita, karena ketika kita sukacita karena memuji, dan itu membuat Anda terpelihara tetap sehat, bisa melewati masa-masa sukar ini. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Bahkan pekerjaan yang sulit, ekonomi yang susah, tetap peliharakan umat-Mu. Hadapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan pujian penyembahan tetap kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan hadir diam dalam rumah tangga kami dan hidup kami. Ada Tuhan, pasti ada pertolongan. Ada Tuhan, pasti ada mujizat dinyatakan. Berkati jemaat-Mu, berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas bumi ini, semuanya atas seizin Tuhan. Angkat virus corona dari muka bumi sehingga kami tenang kembali beribadah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati setiap kita.